Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan guru kita Ustaz Abu Sangkan. Alhamdulillah saya banyak belajar ilmu khusyuk dari beliau, karena ternyata kata beliau semua orang bisa khusyuk, Ustaz. Gitu, Ustaz? Betul. Semua orang bisa khusyuk. Yang tidak bisa khusyuk karena tidak mau khusyuk, Ustaz. Tapi ada satu hal yang dalam obrolan tadi dengan Ustaz, ternyata khusyuk itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, Ustaz. Iya. Itu gimana, Ustaz? Hubungannya antara khusyuk dengan keimanan itu, Ustaz? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang beriman, alladzina hum fi, yaitu yang mereka itu di dalam salatnya khashi'un. Jadi hanya orang beriman saja yang bisa khusyuk. Jadi kalau kita susah khusyuk harus dipertanyakan keimanan kita. Sebentar, Gue gitu, Ustaz. orang akan kesinggung dengan kalimat itu, kan gitu. Ya. Akan tersinggung. Apakah saya tidak beriman? Datanglah seorang badui ke Rasulullah. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Arab badui datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, amanna. Tapi Allah menjawab, qul lam tu'minu. Katakan ya Muhammad, ia belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Tapi katakan kamu sudah Islam. Saya Islam. Iya, saya sudah syahadat. Sebentar. Tadi pembukaan kita, Bang Khalis mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betulkah syahadat kita sudah bersyahadat? Syahadat itu berat. Ibnu Qayyim menjelaskan kalimat syahadat itu muncul karena musyahadah. Persaksian, ya. Persaksian oleh keduanya, menyaksikan. Syahid, falu syahid bi qalbi. Lihatlah pakai hatimu. Apakah hatimu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ketika asyhadu alla, aku menyaksikan Allah. Loh, kok berani mengatakan aku menyaksikan Allah? Kita punya pengalaman waktu di alam azali. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu syahadat pertama. Kita mau merecall, menggali suasana batin kita waktu pernah ketemu Allah di masa lalu. Berarti kita udah lupa. Di alam ruh kita pernah ketemu Allah. Alastu birabbikum, untung ada Quran, ya. Cerita ini untung ada Quran. Jadi kita punya cerita. Ya Allah, ternyata aku pernah ketemu Allah. Maka diingatkan kembali dengan Quran. Kamu itu pernah ketemu saya tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Sekarang kita setiap sholat disuruh bersyahadat. Mengingatkan kembali, menzikiri kembali tentang syahadat kita. Nah, kembali lagi tentang khusyuk tadi, kan? Bahwa alladzina yadhunnuna annahum mulaku. Mulaku itu bertemu. Musyahadah. Syahadat. Ini namanya musyahadah. Musyahadah itu saling syahadat. Saling. Kalau musyahadah, ini musyahadah namanya. Saling hadap-hadapan. Saling menyaksikan. Saling menyaksikan. Itu namanya musyahadah. Saya adalah orang yang selalu musyahadah. Disebut syahid. Ya kan? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang musyahadah, dia tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi dia hidup.
dan tetap dapat rezeki yang mengalir. Maka setiap kali sholat itu adalah orang yang musyahadah. Kalau tidak musyahadah, tidak bisa. Apa itu musyahadah? Kemana nyambungnya? Iman. Makanya munculnya iman. Orang yang musyahadah disebut nama Allah pasti bergetar. Itu maksudnya. Orang yang musyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu pasti bergetar. Tanda itu harus ada. Tanda itu harus ada. Makanya kenapa orang Badui ditegur qalatil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Arab Badui dia mengatakan kepada Rasulullah, aku telah beriman ya Rasul. Katakan kullam tu'minu, tapi katakan qulu aslamna, saya Islam, saya sudah syahadat, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya puasa, saya haji. Tapi iman belum tentu. Kenapa? Saya syahadat tidak bergetar. Saya sholat tidak bergetar. Saya zakat tidak bergetar. Ria, gitu. Saya puasa, saya sholat, ria. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-maut. Salat pun riya. Salat pun munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa menipu Allah? Wa idza qamu ila salati. Kalau dia berdiri salat, qamu kusala. Dia berdiri malas, dia berdiri. Ternyata dalamnya tidak salat. Buktinya apa? Malas, tidak ada iman. Orang tidak ada iman, malas berdirinya. Dia tidak bergetar hatinya. Sedangkan orang yang iman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Dzukirallah itu apa? Allahu Akbar. Dzukirallah itu menyeru nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji Allah. Ingat Allah. Wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhumnya nggak ada. Hatinya nggak bergetar. Kata Rasulullah, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhumnya nggak ada. Kenapa ini nggak dibahas-bahas? Pengajian di mana-mana. Tapi kenapa nggak membahas pribadi? Ini bukan nasihat untuk orang. Ini pribadi, iman itu pribadi. Yang hanya dirasakan. Nabi saja tidak bisa mengoreksi orang munafik ketika sholat. Padahal ada yang malas, ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk, tapi tidak bisa mengkoreksi kepada si A. Siapa yang tidak khusyuk, Nabi tidak koreksi. Rahasia antara dirinya. Rasa dirinya soalnya. Cuma mengatakan Rasulullah pernah bicara kepada Sayyidina Huzaifah secara khusus. Ya Huzaifah, di belakangku itu ada 12 orang yang orang munafik. Dia ikut setiap hari nih. Ciri-cirinya subuhnya itu agak terlambat-terlambat gitu kan. Kemudian ekspresi wajahnya tidak seperti yang lain. Mereka benar-benar sama Allah itu takut. Dia ikut bersama saya salatnya. Tetapi dalam hatinya sebenarnya dia tidak khusyuk. Dalam hatinya sebenarnya munafik. Orang ini nanti, 12 orang ini, kalau setelah saya meninggal atau wafat, kalau dia mati, jangan kamu sholatkan. Satu persatulah ia meninggal. Tidak boleh sholatkan oleh Sayyidina Huzaifah. Sayyidina Huzaifah mengatakan, iyyakum wa khusyuk nifaq. Waspadalah, khusyuk nifaq. Jadi sangat bahaya sekali tadi ya, kalau orang tidak khusyuk, bisa jatuh ke munafik. Munafik. Kalau Apalagi munafik, tidak ada usaha.
Makanya Syekh Al-Qahtani dalam kitab Al-Wusul Shalah, kalau engkau membiarkan tidak khusyuk lalu mengatakan ya sudahlah, yang penting aku sudah sholat seperti ini, nggak bisa lagi aku sholat seperti apa yang dimaksudkan Rasulullah, kata Nabi, itulah munafik. Tetapi kalau engkau mengatakan aku berusaha haus ya Rasul, saya mencoba untuk khusyuk takbiratul ihram, saya mencoba, nanti lepas lagi, saya mencoba lagi, begitu terus berusaha. Kemudian dikatakan dalam kitab ini, ya, Syekh Al-Qahtani mengatakan kalau engkau berusaha tidak mengapa, karena Allah memaafkan berdasarkan nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sampai usruha. Rasul mengatakan, berapa persennya ya Rasul? Ditanya oleh sahabat, kalau aku bisa khusyuk itu separuhnya, paling tidak sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, sepersepuluhnya, dibatasi sepersepuluhnya. Dan usahanya itulah yang disebut jihad di dalam kekhusyuannya. Tapi kalau tidak ada usahanya, iyyakum wa khusyun nifaq. Masya Allah. Itu jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan jika dari awal kamu tidak khusyuk sampai akhir, ulangi sholatnya, kan gitu. Ini harus banyak beristighfar, Ustaz. Iya. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita bisa merasakan tadi kan, nyambungnya kepada awal lagi, keimanan tadi, tentang bab iman ini penting. Jadi sering kita bicarakan iman, Islam kita, dan ihsan. Itu sering kita dengar kan? Rukun Islam tadi kan? Sudah kita tahu tuh. Sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, juga haji, juga sudah. Tapi kalau iman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nomor bergetar enggak? Ini kenapa enggak bergetar? Baik. Kalau dilihat dari rukun iman, dikatakan bahwa yang pertamanya kan iman kepada Allah. Ya, saya beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, saya percaya. Gampang. Iman kepada Allah itu gampang banget. Allah ada, cukup sebenarnya. Nggak bisa dilihat oleh mata. Iya, setuju. Gampang. Anak kecil juga bisa. Mau belajar apa? Marifat yang mana? Oh, cukup segitu tok. Marifat mana? Ini udah marifat. Saya percaya ada Allah, ya sudah cukup. Laisa kamitslihi syai'un, cukup. Nggak dalam-dalam, ya segitu itu iman kepada Allah itu. Dua, pada malaikat-malaikatnya percaya, tidak perlu saya mikir malaikat bentuknya kayak apa, aman. Kepada kitab-kitab Allah, mulai Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran, percaya. Ya udah saya percaya kok, cukup. Apa saya perlu hafal Zabur, Taurat, Injil? Kan nggak perlu. Saya mengimani ada firman Allah yang pernah diturunkan kepada nabi-nabinya, termasuk kepada Rasulullah yang kita pakai Al-Quran sekarang ini. Saya mengimani, iman, cukup. Iman yang keempat, nabi-nabi ya. Yang kelima, hari akhir. Nah, hari akhir ini kita percaya. Percaya. Kan tidak perlu kita mikir bagaimana hari akhir itu ya, sampai kita mikir sampai sedalam-dalamnya. Ya cukup dikatakan kamu percaya kepada hari akhir, ya cukup. Iya. Nah, bentar dulu kita bahas hari akhir. Ini iblis pun percaya kepada hari akhir. Kepada Allah percaya iblis itu. Kepada kitab-kitab Allah percaya. Firman Allah kan percaya. Hari akhir percaya. Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Wahai Tuhanku. Jadi iblis manggil Allah itu Tuhanku. Panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Jadi dia tahu aku akan masuk neraka. Dia mengimani. Ikhlas. Satu saja yang dia tidak punya. Iman kepada ketetapan Allah. Takdir baik dan ketetapan buruk
yang Allah berikan kepada siapapun. Bagi orang yang ayat ini mengunci satu keadaan keimanan seseorang. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bi. Kalau dia kebaikan, dia beriman. Jadi imannya separuh nih. Jadi ada orang beriman sampai kepada 5,5. Kan 5 lengkap nih. Iblis 5 nih. Dikasih kebaikan, ada orang manusia dikasih kebaikan, itma'an nabi, dia tenang. Tetapi ketika ada takdir buruk terjadi, kebangkrutan misalkan, inqalaba ada wajhihi khasirat dunia wal akhirah. Wah, gelisah. Orang beriman, nah tinggal satu aja nih. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah, kata orang beriman, kecuali itu izin Allah. Aku rela ya Allah. Iblis tidak rela. Orang tidak beriman tidak rela ada musibah. Wa may yu'min, orang beriman, rukun iman yang keenam, yahdi qalbah. Aku rela atas takdir yang terjadi terhadap diriku, terhadap istriku, terhadap sakitku, terhadap peristiwa yang mencekam ini. Yahdi qalbah. Ketika yahdi qalbah, dibuka hatinya oleh Allah. Insaraha wan fasaha. Maka bisa dihusu. Maka hati menjadi lapang. Jadi orang beriman itu tidak pernah ada cobaan. Mana cobaannya? Nggak ada. Setiap ada musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang orang beriman itu idza asabathum musibah, dia berkata apa? Qalu inna lillahi, aku ini dari Allah. Wa inna, aku ini milik Allah. Ilaihi, makanya langsung saya pergi ke Allah. Allah ilaihi rajiun, rujuk ila Allah. Jadi orang beriman itu nggak ada cobaan. Idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan langsung qalu, dia berkata, aku dari Allah asalnya. Kepada Allah saya kembali sekarang. Ya Allah, labbaik ya Allah, aku datang. Allahu akbar. Nggak ada masalah. Begitu Allah Akbar, tenang hati saya. Jadi rukun iman yang keenam ini ya, jadi kunci. dikunci. Makanya disitulah, kenapa kok ini? Kenapa kok gelisah? Nggak iman. Jadi orang yang tidak khusyuk itu sebenarnya karena belum komplit. Nggak komplit, nggak lengkap. Rukun imannya, rukun imannya itu. Makanya penting, kenapa kok penting sekali bab iman ini. Termasuk sebut iman itu jadi ihsan itu. Kesimpulannya katanya. Tapi kan itu kan pelajaran kita waktu kecil ya, dan banyak di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah kita belajarlah rukun iman itu. Tapi apa problemnya Ustaz? Sehingga keimanan itu tidak menancap. Jadi apakah hanya sebatas pengetahuan, tadi penghayatannya kurang, atau sehingga khusyuknya juga tidak tercapai gitu Ustaz? Kita lebih ditakut-takuti ada hantu. Kalau hantu bisa menjadi perasaan pribadi, menjadi nyata dalam hatinya. Jadi keimanan kita itu tidak ditanamkan sejak kecil. Jadi anak-anak pondok di masa kita dulu ya, kita itu hidup waktu di pondok ya bermain, ya bercanda, gurau gitu kan. Tapi tidak ditanamkan bagaimana saya mengimani Allah. Jadi dari mana mulainya keimanan itu? Menarik. Nah, itu kan. Kita sudah diajarkan rukun Islam tadi kan. Keilmuan sudah paham lah ya. Sekarang kita bagaimana kita bisa merasakan untuk mendapatkan getaran iman. Nah, pengajaran untuk mendapatkan bagaimana membaca Quran itu sampai bergetar. Makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Nah, kalau orang beriman itu dzukirallah, disebut nama Allah sudah bergetar. Tanda itu harus ada.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan. Bertambah tuh getaran iman itu bertambah tuh. Nah, ini yang akan kita coba bagaimana merasakan keimanan itu. Ini yang diajarkan di pesantren matematika, Ustaz. Ini di sini kita coba. Karena kita nggak dapat dulu. Kita sampai tua masih ribut, masih tua masih gelisah. Mengalami kehidupan kita ini setiap hari kita problematika tidak pernah berhenti. Ada yang salah berarti. Jadi anak-anak itu saya mulai bagaimana tundukkan kepala. Diyakini ada Allah. Kenapa ketika tunduk kepalanya ketika rukuk itu kita dalami. Ketika berdiri, bagaimana dia berdiri betul. Sampai ia merasakan getaran berdiri. Saya gambarkan kepada seseorang anak-anak, saya katakan, coba kau berdiri, nak, tundukkan kepalamu. Allah melihatmu di saat berdiri. Tanamkan di situ. Masukkan di dalam batin yang terdalamnya. Ia merasakan meleleh air matanya. Tanda itu sudah mulai itu. Selama ini kita kan belajar fikih itu. Kebanyakan fikih, Ustaz. Iya, sebenarnya bukan kebanyakan fikih, kita tidak paham fikih. Justru gerakan sholat itu fikih. Di dalam fikih itu ada keimanan. Contoh, apakah Rasulullah itu tidak berfikih? Yufaqihu fiddin. Apakah tidak fakih? Karena fakih itulah, karena fikih itulah dia bergetar. Nah, kita persepsi salah tentang fikih. Sampai kita bikin cara yang lain. Oh, ilmu fikih beda dengan tasawuf. Beda, fikih itu gak sama dengan spiritual. Saya gak setuju. Oh, itu komprehensif ya, antara satu ilmu iya, dan ilmu itu. Gak bisa dipisah. Jadi tidak ada, kalau kita waktu kuliah kan ada bicara fikih, bicara tasawuf, bicara apa, hakikat. Saya gak mau. Nanti takutnya fikih sendiri, ihsan sendiri, gitu kan? Ma'rifat sendiri. Enggak. Allahu Akbar kalau nggak ma'rifat nggak bisa. Karena fikih itu harusnya menyampaikan kepada keimanan tadi. Betul. Fikih itu menjadi frame agar kita tidak keluar dari hakikat itu. Tetap. Ketika saya bertakbir, itu udah fikih. Nah, takbir untuk siapa? Untuk Allah. Itu udah hakikat. Terus untuk apa takbir? Ala bidzikr tatmainul qulub fikih. Otomatis. Betulkan takbirmu yang benar, bacaannya yang betul. Allahu tidak bisa diganti. Itu fikih. Bacaannya Allahu Akbar saja menggetarkan hati. Itu sudah masuk hakikat. Jadi antara gerakan hakikat makrifat di dalamnya itu sudah include. Dari kecil bisa. Saya hanya membandingkan ya. Di tempat-tempat agama lain itu anak kecil pun diajarkan meditasi. Bisa tuh gitu loh. Ya kan? Ada di Shaolin misalkan. Anak sudah diajarkan bisa, anak kecil. Kenapa ilmu ini jadi dipersulit? Jadi kita disesatkan oleh ilmunya sendiri. Dikeluarkan dari ilmu sendiri. Nggak bisa, nak, belajar hakikat itu harus umur 50 tahun. 60 tahun, mati kita itu. Kalau masih ada umur ya. Kalau ada umur gitu. Itu ngeri sekali. Jadi kita bisa bicarakan lebih dalam ilmu ini sebenarnya. Saya sebenarnya ingin mengembalikan ilmu sholat itu sesederhana seperti yang kita lihat. Sesederhana ketika sholat Masjidil Haram. Imamnya bisa menangis betul. Dia mengerti artinya. Bergetar. Sampai ketika kita melihat imamnya menangis, ya Allah, kita terbawa menangis. Karena beliau kan ngerti artinya, kali dalam lagi kan. Jadi kan rahasia terdalam manusia sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita lihat, bagaimana imam membaca Al-Fatihah, imamnya baca Al-Quran. Itu yang menjadi dasar kita sehingga kita bisa merasakan semuanya. Jadi kalau orang ingin khusyuk itu memang harus diperbaiki keimanan dulu. Harus menata ulang bagaimana
rasa keimanan tadi ya, rasa keimanan hakikat. Dan tadi soal fikih juga kan Ustaz bahas, selain fikih juga tadi hakikatnya juga harus mencapai, dari mulai iman kepada Allah sampai tadi yang terakhir iman kepada ketetapan baik dan buruk, takdir gitu ya Ustaz. Itu tentu kan banyak orang yang sudah paham itu, tapi menata proses itu, dan ini menjadi kesimpulan Ustaz, itu harus dilakukan seperti apa Ustaz, sehingga mencapai pada satu keutuhan keimanan sehingga kita bisa khusyuk itu Ustaz. Dilatih, dipraktekkan. Jadi semua ilmu dikumpulkan di dalam sholat. Fikihnya, tauhidnya, keyakinannya kepada Allah. Pastikan bahwa sampai saya sholat itu ingin mendapatkan petunjuk, ilham untuk kita semuanya itu. Jadi tujuan sholat itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Sampai saya mendapatkan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tujuan sholat itu untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih aku petunjuk. Itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Petunjuk tujuannya. Kalau kita mempelajari terlalu banyak, pusing kita itu. Akhirnya apa? Kacau. Sholatnya nanti sebentar lagi sholat kok. Nanti asar juga sholat kok. Kalau kita masih belajar lagi, jauh. Akhirnya apa? Sesat dengan ilmu. Kan lucu, kita disesatkan oleh ilmu. Harusnya ilmu itu mendekatkan, bukan menjauhkan. Itu kesimpulannya itu. Jadi ilmu itu bukan menjauhkan, justru mendekatkan, bukan menjauhkan. Itu. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan nih yang belum diungkap. Insyaallah ya. Dan saya udah banyak juga WA dari beberapa teman, insyaallah dari beberapa sahabat yang ingin bertanya ke Pak Ustaz langsung melalui saya. Dan sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Ustaz Abu Sangkan untuk membahas, menggali lebih dalam lagi tentang khusyuk. Karena masih banyak Ustaz ya yang harus dibahas. Insyaallah. Mudah-mudahan penjelasan Ustaz tadi menjadi pencerahan bagi kita. Dan tadi yang terakhir, ilmu yang kita pelajari itu harus mendatangkan kepada keimanan dan akhirnya kepada kekhusyuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.